Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnatan wa hisnan wa hisanan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan puasa sebagai perisai dan benteng yang kokoh. Wa ja'alahu ila mardatihi wa jannatihi tariqan wa ma'inan, dan yang telah menjadikan puasa sebagai jalan dan menolong menuju keridhaannya dan surganya. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang penuh berkah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridainya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang banyak kepada beliau, keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du, fa ya ibadallah, wahai hamba Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan panjenengan semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang beruntung adalah mereka yang bertakwa. Fa inna taqwa khairuz zadi wa afdalul amal, karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal dan semulia-mulia amal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian firman-Nya yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah sekali-kali mati kecuali menjadi seorang muslim yang bertakwa. Wa nifidina azan ya Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita berpuasa di siang hari, berdiri di malam hari, membaca Al-Quran di sepanjang hari, dan memperbanyak amal soleh di setiap harinya. Namun pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita menjadi orang yang sudah diterima puasa kita atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ini adalah ayat yang di dalamnya terdapat kewajiban puasa atas kaum muslimin, wal hikmatu min fardihi tahsilut taqwa. Dan hikmah dari ayat ini atau kewajiban puasa ini di situ adalah penggapaian takwa pada setiap insan yang beriman. Maka tujuan utama dari puasa adalah mencapai takwa kepada Allah. Maka jika setelah Ramadan kita tidak bertambah takwa, maka patut kita khawatir jangan-jangan puasa kita tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi dalil bahwasanya takwa menjadi syarat diterimanya amal. Maka barang siapa yang tidak termasuk orang yang bertakwa, maka amalnya tidak akan diterima. Wa nifidina azan ya Allah wa iyyakum. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya iman di sini maknanya adalah membenarkan kalau itu adalah kewajiban, dan ihtisab maknanya adalah bahwasanya dia benar-benar mencari pahala dari sisi Allah, bukan riya atau yang selainnya. Sehingga disebutkan tentang tanda-tanda diterimanya puasa oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Beliau mengatakan, wa minha anna mu'adatal siyam ba'da siyam Ramadan alamatu ala qabuli shaumi Ramadan. Di antara tanda diterimanya puasa adalah bahwa seorang yang bertakwa itu akan kembali berpuasa setelah Ramadan pergi meninggalkannya, dan itu merupakan tanda puasanya diterima. Sehingga kalau konteksnya Syawal berarti puasa Syawal. Fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin wafaqahu li amali sholihin ba'dahu.
Karena sesungguhnya Allah apabila menerima amal seorang hamba, maka dia akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha, bahwasanya pahala atau balasan kebaikan adalah adanya kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan summa adba'aha ba'da bi hasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan alias puasa Ramadan kemudian mengikutinya setelahnya dengan kebaikan, maka itu adalah tanda diterimanya puasa atau kebaikan yang pertama. Kama anna man amila hasanatan summa atba'aha bi sayyi'atin kana dzalika alamata raddal hasanati wa adama qubuliha. Maka begitu pula sebaliknya, orang yang sudah berpuasa Ramadan tapi setelah Ramadan dia kembali lagi dalam keburukan, maka ini adalah tanda bahasanya Ramadannya ditolak dan tidak diterima. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka tanda-tanda puasa yang diterima yang pertama yaitu istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman untuk terus bersama-sama teguh dan terus-menerus di atas istiqomah. Dan istiqomah adalah mengikuti perintah Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan yang haram, sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW ayat yang lebih berat daripada ayat ini, karena memang diminta istiqomah sampai mati. Wa nabiyina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi tentang istiqomah, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling istiqomah walaupun itu sedikit. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa sedikit amal tapi kontinu lebih utama daripada banyak amal tapi tidak kontinu. Kenapa? Karena kontinuitas amal akan terus berlangsung, di dalamnya ketaatan, muraqabah, niat, keikhlasan, dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, orang-orang yang beramal walaupun sedikit, dikatakan di sini wayal tazimu dzalika dawama dzikrillah taala. Maka orang itu kalau istiqomah amalnya sedikit tapi ajat, maka dalam kondisi dia beramal dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qanfitina azan ya Allah wa iyyakum. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan wabil khusus terkait dengan Ramadan dan istiqomah, beliau mengatakan kanu yad'una Allah sita ashurin ayyuballighahum Ramadan. Bahwasanya para ulama dulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Summa yad'unahu sita ashurin ayyataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelah Ramadan lewat agar amalnya diterima. Kemudian Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, min alamati qubulil hasanati ayyuwaffaqa al-'abdu li hasanati ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan seorang yaitu diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan kebaikan setelahnya. Wa min alamati raddas sayyi'ah ayyuwaffiqal 'abdu litaubati ba'daha. Dan di antara tanda ditolaknya amal dia adalah bahwasanya dia diberikan kondisi di mana dia justru kembali kepada dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Wa nabiyina azan ya Allah wa iyyakum. Lalu tanda yang kedua amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan adalah kita meninggalkan maksiat dan dosa. Maka orang yang puasanya diterima akan menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa. Dia tidak akan kembali kepada perbuatan yang diharamkan seperti ghibah, namimah, dusta, riba, zina, dan seterusnya, minum-minuman keras dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amali bih falaysa lillahi hajah min fi ayyata ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makanan dan minuman, yaitu berpuasa. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini bahwasanya Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, bukan maksudnya Allah tidak mensyariatkan puasa, tapi lebih kepada puasa itu tidak semata-mata menahan lapar dan haus, tapi yang dimaksud adalah yang dihasilkan dari puasa yaitu mematahkan syahwat dan melatih jiwa untuk taat.
Maka jika hal itu tidak tercapai, tidak ada faedah dalam meninggalkan makan dan minumnya. Sebulan kita berlatih, maka 11 bulan kita berjuang untuk mengamalkan apa yang sudah kita latih. Kemudian dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnah wala yarfus wala yajhal fa in umiro fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Puasa adalah perisai, maka janganlah berkata kotor dan janganlah berbuat kotor atau bodoh. Dan jika seorang mengajak kamu berantem atau mencaci maki, maka hendaklah katakan bahwasanya aku berpuasa. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang hadis ini bahwasanya yang pertama, li'anna idza kana wiqayatan minal ma'asi. Puasa disebut perisai karena yang pertama dia menjadi penjaga dari kemaksiatan. Maka dia menjaga seorang muslim dari kemaksiatan. Sehingga orang-orang yang sudah berhasil dengan berpuasa, maka seyogyanya tidak kembali berbuat maksiat. Bahwasanya orang yang berpuasa hendaknya menjaga puasanya dari apa yang merusaknya ketika berpuasa, maka setelah puasa jangan kembali kepada kondisi-kondisi yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Apabila engkau berpuasa, maka hendaklah berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari semua bentuk kebohongan dan keharaman. Wa ta'adal jari wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumik. Dan tinggalkanlah menyakiti tetangga dan hendaklah ada pada dirimu ketenangan dan kesungguhan di hari puasa. Wala taj'al yaumu shaumika wa yaumu fitrika sawaan. Dan janganlah engkau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu itu sama saja, sama-sama tidak baik. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laisa siyamu minat ta'am wasyarab wahdah. Puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, walakinnahu minal kadhib wal batil wal lagwi wal halif. Tetapi juga meninggalkan semua bentuk kebohongan, kebatilan, perkataan sia-sia dan sumpah palsu. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tanda puasa kita diterima adalah kita tinggalkan semua kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Kemudian tanda yang ketiga yaitu bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan tadi, la'allakum tattaqun, maka Ibnu Katsir mengatakan inna shauma yuritsu taqwa. Sesungguhnya puasa itu harusnya melahirkan jiwa-jiwa yang takwa. Li'anna shaima yatruku ma tastahihi nafsuhu minat ta'am wasyarab wan nikah alladzi tamilu ilaiha an-nafs. Karena orang yang berpuasa, mereka meninggalkan apa yang diinginkan jiwanya dari makanan, minuman, nikah, dan jiwa cenderung kepada semua itu. Ta'atun lillahi ta'ala raja'a thawabih. Maka seorang mukmin akan mengerjakan ketaatan karena mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tatarabba nafsuhu ala tarki syahawatil muharramah, dan melatih jiwanya selama sebulan itu untuk meninggalkan semua syahwat-syahwat yang haram. Wa yashulu alaihi tarkal ma'asi kulliha, dan menjadi mudah setelahnya untuk meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, seorang mukmin selepas Ramadan harus senantiasa bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, as-saumu junnatul qalbi min nari syahawat. Puasa itu adalah perisai hati dari api syahwat. Wa huwa lijamul muttaqin, dan ini adalah kendalinya orang-orang yang bertakwa. Wa riyadatus shalihin wal muqarrabin, dan latihan buat orang-orang yang salih dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa huwa lirabbil alamin min baini sa'iril a'mal, dan ia adalah untuk Rabb semesta alam dari antara semua amal yang dia kerjakan. Fa inna shaima la yaf'alu syai'an wa innama yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budih. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa tidaklah dia berpuasa, tetapi dia meninggalkan syahwat makan, minum dan semua itu demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, as-shaumu zakatul badan wa taharatul qalb. Puasa adalah zakatnya badan dan kesucian hati. Wa huwa yurisul qalbil khusyu' wal khudu', dan ia akan melahirkan hati yang khusyuk dan tunduk.
wa yud'ifu asyahwah wa taqwal iradah, dan ia akan melemahkan syahwat dan menguatkan kemauan untuk beribadah. Wa yudhakkaru lihalil fuqara wal masakin, dan dia akan mengingatkan kondisi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, Allah wa yakum, seorang mukmin selepas Ramadan sebagai tanda bahwasanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus meningkatkan takwa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Qur'an yang agung, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an berupa ayat-ayat dan dzikir yang penuh hikmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, segala puji bagi Allah atas kebaikannya, wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani, dan segala syukur hanya terucap untuknya atas taufik dan karunia-Nya yang kita terima. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada sekutu yang pantas menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kita, junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah itu ditunjukkan dengan kita menjalankan sholat 5 waktu sebagaimana yang kita kerjakan ketika di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan kita sanggup untuk tarawih, maka kita usahakan walaupun cuman 2 rakaat ditambah 1 rakaat, maka kita kerjakan sholat tahajud di rumah kita masing-masing. Tidak harus tarawih, karena tarawih hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita tetap membaca Al-Quran setiap hari, walaupun mungkin cuma 10 ayat atau 5 ayat, maka itu masih lebih baik daripada. Lalu diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka anak kasiyamid dahri, dia mendapatkan pahala seolah-olah puasa 1 bulan penuh. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, kalau misal dengan ada kelonggaran harta, maka tetaplah menjadi orang yang dermawan, tetaplah menjadi orang yang berbagi sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Tidak harus banyak-banyakan, yang sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi cuma sekali setahun. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, kita jaga apa yang sudah kita jaga di bulan puasa yang lalu, yaitu kita jaga lisan dari ghibah, dari adu domba, dari perkataan yang sia-sia, dari misuh-misuh, dari cerita-cerita yang dusta, dari perbuatan-perbuatan curang. Kita hindari itu semua dan kita tidak lanjutkan lagi hal-hal seperti itu di 11 bulan yang akan datang. Kemudian yang keenam, kita jaga pergaulan kita dengan orang-orang yang solih. Kita masuk masjid, kita ikut majelis ilmu, kita duduk bersama dengan orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Maka ketika itu kita lakukan, maka Allah akan memberikan rahmat kita, akan memberikan sakinah kepada kita, akan memberikan perlindungannya, dan akan menyebutkan nama-nama kita di sekitar malaikat yang ada di sekelilingnya. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, khutbah ini sebelum saya akhiri, kalau kita simpulkan, maka yang pertama tanda diterimanya puasa Ramadan adalah kita senantiasa mengusahakan istiqomah setelahnya. Kemudian kita meninggalkan semua maksiat dan dosa atas apa yang sudah kita latih di bulan Ramadan, sehingga harapannya disitulah takwa kita bertambah sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Dan kita sebagai seorang muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, di mana Allah mengizinkan kita menyelesaikan puasa di bulan Ramadan dan mengizinkan kita untuk menghirup nafas di bulan Syawal. Maka kita tingkatkan lagi ibadah kita di bulan Syawal yang istiqomah tadi, yaitu meskipun sedikit tapi kontinu. Dan para ulama dulu sangat memperhatikan tentang tanda-tanda diterima amal ini, bukan hanya pelaksanaan amal Ramadannya, tapi setelahnya mereka perhatikan. Maka kita juga harus mengikuti jejak mereka, yaitu memperhatikan amal setelahnya. Maka kita harus menjaga amalan yang baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan agar tetap istiqomah sepanjang tahun.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah bagimu segala pujian seluruhnya. Allahumma la qabida lima basyatta wala basita lima qabatta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang kau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau tahan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah puasa kami, sujud kami, rukuk kami, qiyam kami. Allahumma ja'alna minal muttaqin alladzi taqabbalta minhum a'malahum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa, yang kau terima amal-amal mereka. Allahumma wafiqna lil istiqomati ala ta'atika ba'da Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Engkau setelah Ramadan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang beriman, agama ini dan kaum muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin di setiap tempat. Allahumma hafadz Indonesia min kulli su'in wa fitnatin. Ya Allah, perihalalah negeri kami Indonesia dari semua keburukan dan fitnah. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin negeri ini untuk senantiasa melakukan yang kau cintai dan kau ridhoi. Allahumma waffiqhum li tahkimi syari'atika waj'alhum rahmatan lirra'iyatih. Ya Allah, berilah mereka taufik untuk menjalankan syariat-Mu dan jadikanlah mereka rahmat bagi rakyatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.